Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan untuk pemateri 1 untuk memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Puja Baktiar, biasa dipanggil Aden. Saya di sini sebagai pemateri 1. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri 1. Selanjutnya pemateri kedua untuk memperkenalkan dirinya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fathia Hikmah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Sekian. Baik, terima kasih pemateri kedua. Silakan pemateri ketiga untuk memperkenalkan dirinya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Destiana. Di kelompok 5 ini, saya sebagai pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, silakan yang terakhir, materi keempat, memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irafa Saribu. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya saja. Kita masuk ke sesi materinya. Bentar, saya share screen dulu. Makanan ataupun minuman seperti aspartam, sakarin, xilitol, dan lain-lain. Mungkin jika kalian ingin ketahui untuk yang sering waktu kecil kalian makan itu, contohnya permen. Nah, itu juga mengandung pemanis buatan, tapi tidak terlalu banyak, yakni pemanis buatan xilitol. Untuk kayak seperti sereal atau obat minum, obat sirup maksudnya, maaf, itu juga ada pemanis buatan seperti aspartam. Nah, untuk dari kedua contoh pasal tersebut, itu bukanlah yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sekian dari pemateri saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri pertama telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemateri kedua untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Maaf moderator, screen-nya di saya tidak kebaca. Bagaimana? Apakah sudah terbaca? Tidak. Bentar. Iya. Apakah sudah? Ya, sudah ada. Oke, silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, bab 10, dan bab 12. Bab 4 itu tentang izin usaha industri, di mana semua pasal yang terkandung di dalam bab 4 itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tetapi
pada saat pelaksanaannya di lapangan, masih ada saja orang-orang yang melanggar undang-undang tersebut. Contohnya, seperti perizinan usaha, di mana ada usaha atau usaha perindustrian yang belum melaporkan tindakan industrinya terhadap pemerintah, di mana hal tersebut melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Yang selanjutnya untuk bab 12. Boleh di bab 10, ulangi maaf sebelumnya bab 10. Bab 10 tentang ketentuan pidana. Semua pasal yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi, untuk orang-orang yang melanggar ketentuan Pancasila tersebut, seperti orang-orang yang mendirikan perusahaan dengan merusak keseimbangan sumber daya alam, di mana hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan merugikan bagi masyarakat di sekitarnya, dapat dikenai sanksi berupa pidana yang telah tertera. Dan yang selanjutnya adalah bab 12 ketentuan penutup, di mana bila ada undang-undang dari semua pasal tentang perindustrian yang tidak sesuai, dapat diubah kembali di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh pemerintah. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya oleh pemateri kedua. Oke, langsung saja selanjutnya pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon diaktifkan dulu mic-nya. Untuk pemateri ketiga. Dengan bunyi pasal yang membicarakan tentang standarisasi industri. Baik, saya mengambil contoh pengimplementasiannya oleh pemerintah di lapangan berdasarkan opini saya. Standarisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri. Di Indonesia, Komite Teknis, dulu disebut sebagai Panitia Teknis, telah merumuskan Standar Nasionalisasi Indonesia, atau disingkat SNI, ada satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Jadi kini, standar industri yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 16 sudah ditetapkan oleh SNI. Kemudian, semua industri atau perusahaan mengikuti standar SNI tersebut. Selanjutnya, di bab 8, industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada pasal 1, ayat 21, dengan bunyi pasal, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta mencegah timbulnya kerusakan. Jelas di sini, kalau bunyi pasal tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi saya alihkan topiknya pada implementasinya di lapangan. Bahwasanya saya mendapatkan berita dari www.pikiranrakyat.com. Terdapat 7 perusahaan di Cimahi turut dituntut ke pengadilan atas dugaan pencemaran daerah aliran sungai atau Das Citarum. Ketujuh perusahaan tersebut terancam dikenakan sanksi membayar ganti rugi material kepada negara
setelah diputuskan bersalah oleh pengadilan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi, Emroni, Senin 2 Maret 2020. Saya mengambil kesimpulan dari berita tersebut bahwasanya pemerintah sudah mampu mengimplementasikan UU-nya, karena di situ pemerintah menyuruh ketujuh perusahaan pelanggan tersebut untuk membayar ganti rugi material kepada negara. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri ketiga atas pemaparan materinya. Kita ke pemateri terakhir untuk membuarkan materinya. Silakan untuk pemateri keempat. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri keempat membawakan tentang bab 3. Khususnya terdapat ada pasal yang tidak sesuai pengimplementasinya di masyarakat atau di lingkungan. Sedangkan untuk menyinggung nilai-nilai Pancasila itu sendiri, itu tidak ada. Di sini saya mengambil pasal 4 ayat 1 tentang cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun pada pasal ayat 2 dijelaskan kembali bahwa itu tergantung kepada pengaturan pemerintah. Di sini saya lebih menekankan ke lapangannya sendiri. Bahwasanya perusahaan yang menjadi kekuasaan negara itu termasuk ke BUMN. Salah satu contohnya seperti PLN, Telkom, dan lain sebagainya. Namun untuk penyebarannya di masyarakat Indonesia sendiri itu masih kurang adanya kepedulian pemerintah tentang wilayah-wilayah yang belum merata tentang listrik maupun jaringan sinyal atau koneksi di daerah tersebut. Khususnya contohnya saya ambil itu di daerah saya sendiri, Sumatera Utara, di Kabupaten Mandailing Natal. Di sana banyak masyarakat yang masih awam akan internet dan bahkan rumah mereka belum masuk aliran listrik. Baik, selanjutnya untuk bab 5. Next slide. Bab 5 tentang izin usaha industri. Di sini tidak ada pasal yang menyinggung nilai-nilai Pancasila. Namun sama seperti bab 3 tadi, bahwasanya ada pasal yang menyinggung nilai-nilai Pancasila. Namun sama seperti bab 3 tadi, bahwasanya ada pasal yang belum sesuai pengimplementasiannya di masyarakat, yaitu pada pasal 13 ayat 1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasan wajib memperoleh izin usaha industri. Sementara bukti di lapangan masih belum berjalan dengan baik atau belum kondusif. Dapat dibuktikan masih banyak perusahaan industri yang berdiri secara ilegal, khususnya pada perusahaan tambang. Saya mendapat
contoh atau kabar berita di internet berdasarkan info atau sumber Badan Geologi KSDM 2012, yaitu masih terdapat dalam 1 tahun itu 26 kasus yang bisnis pertambangan di Indonesia masih berdiri secara ilegal, bahkan melanggar aturan eksplorasi pertambangan. Dan ini dapat menyebabkan negara rugi hingga 90 miliar. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya undang-undang yang berlaku belum tentu berjalan di masyarakat. Buktinya bisa membuat negara rugi. Maka dari itu diperlukan kepedulian dari pemerintah atau pengamatan lebih lanjut tentang izin usaha industri yang saat ini berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya oleh pemateri keempat. Kita masuk ke sesi terakhir saja. Sesi terakhir yaitu bagaimana solusi mengatasi semua masalah di masalah industri di Indonesia. Saya menginginkan untuk semua pemateri mengusulkan solusinya masing-masing bagaimana cara mengatasi masalah industri di Indonesia. Silakan untuk pemateri pertama untuk mengusulkan solusinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Mungkin saya cuma hanya tidak banyak kata-kata. Untuk mengatasinya adalah pakailah bahan-bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Udah, cuma itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Solusi yang begitu singkat, padat, dan begitu jelas ya dari pemateri pertama. Silakan untuk pemateri kedua untuk menyampaikan solusinya bagaimana mengatasi semua masalah industri di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, solusi untuk mengatasi semua masalah industri di Indonesia bisa dengan menguatkan struktur industri Indonesia di Indonesia, maksud saya. Terus meningkatkan kompetensi persaingan antara perindustrian dengan negara lain. Yang selanjutnya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Mungkin sekian solusi yang dapat saya paparkan. Baik, terima kasih atas solusinya dari pemateri kedua. Silakan untuk pemateri ketiga untuk memaparkan solusi bagaimana mengatasi semua masalah industri di Indonesia. Saya persilakan. Baik, kalau menurut saya, mengatasi masalah industri di Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sebuah perusahaan, lalu meningkatkan kualitas kerjanya, dan meningkatkan fasilitas atau sarana prasarana di suatu industri tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri 3 sudah mengusulkan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah industri di Indonesia. Baik, terakhir untuk pemateri 4 untuk memaparkan solusinya bagaimana mengatasi semua masalah industri di Indonesia. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya untuk mengatasi semua masalah industri di Indonesia, khususnya di bidang saya tadi, ialah perlunya kepekaan, kepedulian dari pemerintah dan dari pihak industri serta masyarakat yang saling berkesinambungan sehingga terjalin kerjasama dan tujuan yang sama, tujuan yang bagus pada akhirnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, solusi mengatasi semua masalah industri di Indonesia itu tergantung dari bagaimana cara masyarakat menyikapinya.
ketika pemerintah sudah berjalan untuk membangun perindustrian di Indonesia, tetapi masyarakatnya tidak mendukung adanya program pemerintah tersebut, maka program tersebut percuma, sia-sia, tidak akan berjalan. Jadi sebaiknya masyarakat dan pemerintah itu bersatu bagaimana untuk mendukung perindustrian di Indonesia itu menjadi maju. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya undur diri, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.